Dalam satu malam saja, dunia tiba-tiba mengalami pemadaman total. Air dan listrik semuanya mati. Suhu turun drastis sampai minus 100 derajat Celcius. Tapi aku malah bisa santai duduk di rumah, main game di depan perapian. Tetangga-tetangga pada keluar rumah sambil ribut mengeluh. Dalam dingin ekstrem kayak gini, orang-orang pasti bakal membeku. Yang bikin tambah parah, nggak ada satupun yang nyiapin mie instan. Jadi kalau nggak mati kedinginan, ya pasti kelaparan. Tapi aku udah nyetok barang kayak satu Transmart penuh di rumahku. Gadis yang udah kusukai selama 18 tahun, dengan santainya minta makanan ke aku. Aku malah kirimin dia foto steak sama wine. Dia langsung ngeh kalau itu steak Wagyu kelas atas dan wine yang harganya ratusan ribu dolar. Dia langsung bilang, aku juga mau steak sama wine. Aku cuma ketawa denger itu. Kalau mau makan, ya ke supermarket sendiri dong. Ternyata ada ledakan supernova yang bikin bumi kena bencana alam ekstrim dan salju terus. Aku sebagai manajer gudang supermarket udah nyetok cukup barang buat 2 tahun. Tapi siapa sangka gadis itu bawa tetanggaku masuk paksa ke rumahku dan nyuri semua persediaanku. Lebih parahnya lagi, mereka malah mutusin buat makan aku. Gadis itu malah ngaku dengan senangnya kalau dia cuma ngejebak aku biar buka pintu. Dia bahkan bilang mau ambil salah satu pahaku. Di tengah keputusasaan, aku lebih pilih mati. Tapi begitu buka mata lagi, aku malah terlahir kembali 3 bulan sebelum dunia membeku. Kali ini aku bersumpah nggak bakal jadi penjilat lagi. Semua rasa sakit di hidupku sebelumnya bakal kubalas 1000 kali lipat. Tapi yang paling penting sekarang adalah nyetok barang sebanyak mungkin sebelum kiamat dan bikin rumah perlindungan yang kuat. Pas aku lagi mikir mau mulai dari mana, tiba-tiba ada cahaya terang di depan mataku. Sekejap kemudian, aku ada di ruang aneh kayak dunia lain. Satu ide gila muncul di kepalaku. Kalau aku bisa mindahin satu Transmart ke sini, aku nggak bakal khawatir soal makanan dan minuman selama 10 generasi. Baru aja kepikiran itu, perutku mulai keroncongan. Bayangin semua makanan enak yang nggak bakal bisa kumakan pas kiamat, aku langsung pergi ke restoran terbaik di kota. Sekali makan, habis 50.000. Di tengah kiamat nanti, semangkuk mie instan aja bisa bikin nyawa melayang. Pas aku lagi makan, gadis yang udah kusukai selama 18 tahun kebetulan lihat aku. Temennya yang ada di sebelahnya langsung kaget. Fang Yuking, kamu beruntung banget. Si penjilat yang ngejar kamu ternyata anak orang kaya yang nyamar. Fang Yuking tentu aja nggak mau melewatkan kesempatan ini. Dia langsung nyamperin aku sambil bilang, Zhang Yi, wah kebetulan banget ya. Aku cuma ketawa dingin dalam hati. Di hidup sebelumnya, aku ditipu sama dia yang pura-pura polos. Ujung-ujungnya, aku malah jadi sup di mangkuknya. Walaupun aku pengen banget nyelesain dia saat itu juga, aku tahu itu cuman bakal bikin aku masuk penjara. Aku harus nunggu sampai kiamat tiba. Langsung aja, aku keluarin kartu bank dan tanya mereka, mau ikut belanja di supermarket? Rencanaku, manfaatin mereka jadi tenaga kerja gratis. Seperti yang kuduga, mereka langsung setuju dengan senang hati. Ya ampun, kita kan tetangga. Kita bisa bantu bawain barangmu. Tapi siapa sangka, aku beli 2 troli penuh dan suruh mereka yang angkut. Temennya langsung pasang muka nggak puas. Kamu cowok besar, nggak bantu bawain apa-apa. Fang Yuching buru-buru ketawa sambil bilang, hari ini aku udah bantu kamu banget loh. Kamu utang makan besar ke kita. Aku cuma ketawa dingin lagi dalam hati. Tentu aja aku bakal traktir kalian dengan baik. Pas suhu ekstrem datang nanti, nggak ada satupun dari kalian yang bakal bisa kabur. Saat itu, Bibi Lin dari komite lingkungan datang bersama cucunya. Yang kecil, kamu nggak bisa makan semua ini sendirian. Bagaimana kalau berbagi dengan Bibi Lin, katanya. Lalu cucunya yang masih 2 tahun langsung mengambil barang dari troli belanjaanku. Aku segera merebutnya kembali. Maaf, bahkan buat aku sendiri pun ini belum cukup, jawabku dingin. Anak itu langsung merengek dan berteriak, penjahat besar, kembalikan, atau aku bunuh kamu. Aku menatapnya tajam sambil berkata, coba bilang lagi, percaya nggak aku tampar kamu sampai menangis. Anak itu langsung mewek, tapi Bibi Lin nggak mau kalah.
Apa-apaan ini? Udah gede kok debat sama anak kecil. Aku beli kotak ini, nanti aku transfer uangnya. Jangan sok kayak kita mau ngambil untung dari kamu. Aku langsung keluarkan kode QR pembayaran. Kata nanti itu basi, bayar sekarang atau ke supermarket sendiri. Mendengar ini, wajah Bibilin langsung merah karena kesal. Setelah kembali ke rumah, Fang Yuking mengedipkan mata ke arahku. Jangan lupa traktir kita ya, katanya. Setelah mengantar mereka pergi, aku langsung menyimpan semua bahan makanan ke ruang alternatif milikku. Langkah berikutnya adalah membangun benteng baja yang tidak bisa ditembus, lengkap dengan pemanas dan perlengkapan medis. Akan lebih bagus kalau aku bisa mendapatkan senjata, tapi aku nggak buru-buru. Masih ada 90 hari sebelum salju ekstrim datang. Selama waktu ini, aku harus menjual semua asetku secepat mungkin. Dengan uang, aku bisa mendapatkan semua yang kubutuhkan. Keesokan paginya, aku memeriksa ruang alternatif untuk memastikan kesegaran makanan. Walau nggak bisa menyimpan makhluk hidup, makanan tetap segar seperti saat baru kubeli. Aku menghubungi restoran terbaik di kota dan memesan 500 paket makanan untuk pesta selama 3 hari 3 malam. Manajer restoran berkata, biaya untuk 500 paket makan dan minum tidak kurang dari 1 juta. Deposit 200.000 diperlukan di muka. Tanpa ragu, aku langsung transfer uangnya. Lalu, aku membawa sertifikat properti ke bank untuk diagunkan. Setelah kiamat, uang cuma akan jadi kertas tak berguna. Tapi dengan mengagunkan properti dan ditambah tabunganku sendiri, hanya cukup untuk membangun rumah perlindungan. Aku butuh lebih banyak dana untuk membeli senjata dan persediaan. Saat sedang berpikir, seorang pria dengan jas menghampiriku. Bro, butuh uang? Katanya. Aku senang rezeki datang saat dibutuhkan. Pria itu mempertemukanku dengan orang lain. Tanpa basa-basi, dia bertanya berapa banyak yang ingin kupinjam, tapi bunga pinjamannya sedikit tinggi. Aku menjawab, nggak masalah kalau bunganya tinggi, yang penting dapat uang secepatnya. Jadi, aku mengagunkan rumah yang sudah diagunkan sebelumnya, ditambah mobil Mercedes-Benz milikku. Aku mendapat 4 juta dengan total hutang 7 juta yang harus dikembalikan. Aku pikir mereka orang baik, memberi uang untuk aku habiskan. Kemudian, aku pergi ke perusahaan keamanan War Dragon yang terkenal. Dalam kehidupan sebelumnya, seorang anak orang kaya menghabiskan $2 miliar untuk membangun rumah perlindungan tingkat atas dan menjadi kekaisaran di tengah kiamat. Seorang manajer bisnis mendekat dan bertanya apa yang kubutuhkan. Aku menyampaikan rencanaku membangun rumah perlindungan untuk menghadapi kiamat. Mendengar ini, dia langsung menunjukkan beberapa opsi, tapi aku nggak puas. Aku meminta rumah itu diperkuat dengan bahan penerbangan, kaca balkon, menggunakan kaca anti peluru terkuat, dilengkapi sistem penyaringan udara, dan sistem pengawasan 360 derajat tanpa blind spot. Pintu depan harus terbuat dari bahan yang sama dengan pintu anti maling bank. Aku juga meminta dia mencari cara untuk mendapatkan senjata. Manajer itu terkejut. Dengan spesifikasi ini dan senjata, ini bakal jadi benteng. Katanya, total biayanya 8 juta. Setelah membayar deposit, aku memintanya memulai pekerjaan segera. Dengan sisa pembayaran akan kulunasi dalam 3 bulan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan senjata untuk perlindungan diri. Aku menghubungi pemilik klub berburu yang kukenal dan mendapatkan beberapa set crossbow sebagai senjata. Saat itu, 500 paket makanan yang kupesan akhirnya tiba dalam beberapa truk dari Hotel Bintang 5. Kedatangan truk-truk itu menarik perhatian banyak tetangga. Ini truk pengiriman Hotel Bintang 5 ya, makanan sebanyak ini pasti harganya miliaran, gumam mereka. Tak mau buang waktu, aku langsung memindahkan semua makanan ke ruang alternatifku. Dengan semua makanan lezat ini ditambah bahan-bahan yang sudah kupesan sebelumnya, aku tidak perlu khawatir soal makanan seumur hidup. Keesokan harinya, para pekerja dari perusahaan keamanan datang untuk mulai membangun rumah perlindunganku. Lagi-lagi tetanggaku pada meledek, kamu sakit apa sampai bikin rumah kayak benteng begini?
Tapi aku cuek saja. Tunggu sampai kiamat datang, baru kalian tahu siapa yang sebenarnya konyol. Aku juga menemui manajer Zhou dari perusahaan itu dan membeli sebagian barang dari gudang mereka dengan harga 2 kali lipat. Barang-barang itu kubawa pulang sedikit demi sedikit. Aktivitasku ini ternyata menarik perhatian Fang Yuqing. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang akan terjadi dan mengaku akhir-akhir ini sering memikirkan aku. Tapi perhatian palsu itu aku abaikan, yang membuatnya kesal. Zhang Yi, si penjilat ini sekarang berani mengacuhkan aku. Namun, rasa penasarannya soal kebiasaan baruku tetap besar. Temannya hanya menertawakannya, kalau ada yang besar terjadi, pemerintah pasti kasih tahu. Kamu mending coba deketin Zhang Yi lebih serius. Setengah bulan kemudian, rumah perlindunganku selesai dibangun. Untuk memastikan keamananku, manajer menambahkan sistem pengawasan di setiap lantai. Aku sangat puas dengan hasilnya. Kini, aku hanya menunggu pengiriman terakhir, air minum. Beberapa truk air minum akhirnya berdatangan. Tetanggaku, Paman Yu, yang termasuk orang baik di kehidupan sebelumnya, penasaran. Zhang kecil, buat apa air sebanyak ini? Karena aku menghormatinya, aku menjawab pelan. Cuaca tahun ini bakal nggak biasa, Paman. Sebaiknya mulai siapkan persediaan untuk menghadapi cuaca dingin ekstrim. Meski setengah ragu, Paman Yu akhirnya percaya melihat wajahku yang serius. Dalam beberapa hari berikutnya, aku berusaha mengubah semua uangku menjadi persediaan. 3 hari sebelum salju ekstrim dimulai, aku pergi ke gudang dan mengundang semua kolega untuk minum teh susu. Tentu saja, aku sudah mencampurkan obat tidur ke dalam minuman itu. Begitu mereka tertidur, aku mematikan semua kamera pengawas dan memindahkan seluruh barang dari gudang ke ruang alternatifku. Dengan bantuan ruang alternatif, aku berhasil mengosongkan gudang dalam waktu singkat. Saat itu, sebuah kotak di pojok menarik perhatianku. Isinya adalah produk teknologi tahan dingin yang kabarnya bisa bertahan hingga suhu minus 100 derajat. Dengan barang-barang ini, aku tidak takut menghadapi salju ekstrim. Agar tidak ketahuan, aku juga minum air berisi obat tidur dan pura-pura tertidur di antara kolega-kolegaku. 2,5 jam kemudian, aku dibangunkan. Bos, ada hal gila terjadi. Gudang kita kosong semua. Aku pura-pura terkejut. Apa? Gimana bisa? Melihat gudang yang kosong, aku berpura-pura panik. Apa yang terjadi? Kok semua barang hilang? Tak lama kemudian, manajer menelepon marah-marah soal kehilangan itu. Ini nggak masuk akal. Kamu mata-mata ya. Pasti kamu sendiri yang nyuri. Aku menjawab dengan senyum canggung. Manajer, saya nggak mungkin punya kemampuan kayak gitu. Sebaiknya kita laporkan ke atasan segera biar investigasinya cepat. Setelah menutup telepon, aku menenangkan kolega-kolegaku. Jangan takut, kalau kita benar, kita nggak perlu takut apa-apa. Akhirnya kami semua dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi seperti dugaanku, mereka tidak menemukan apapun. Lalu polisi memberitahu kami untuk tidak meninggalkan kota Tianhai sembarangan agar bisa bekerja sama dengan investigasi lanjutan. Tak lama, berita tentang insiden ini tersebar di seluruh kota. Tak ada yang percaya bahwa ratusan meter persegi barang bisa lenyap tanpa jejak hanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Saat itu, salju mulai turun deras dari langit. Aku tahu ini adalah awal dari musim dingin ekstrem. Aku segera pulang. 3 hari kemudian, gelombang kejut dari ledakan supernova menyapu seluruh planet, membawa bencana besar yang mengubah segalanya. Suhu turun drastis dalam semalam. Melihat salju tebal dari balik jendela, aku tetap tenang. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan datang. Di grup chat penghuni, suasana jadi ramai. Bagi banyak orang, ini pertama kali mereka melihat salju. Sekaligus mungkin yang terakhir. Dalam kehidupanku sebelumnya, salju ini turun terus selama 3 bulan penuh, dan suhu semakin turun, membuat banyak orang yang tidak bersiap sebelumnya mati beku. Di hari kedua musim dingin ekstrem, salju di pintu masuk kompleks sudah setinggi setengah badan orang dewasa.
Di dalam rumah, meskipun pemanas dinyalakan maksimal, orang-orang tetap menggigil kedinginan. Tapi aku, yang sudah menyiapkan berbagai alat pemanas sebelumnya, tidur nyenyak. Tiba-tiba, teleponku berdering membangunkanku. Itu telepon dari Fang Yuking. Dengan nada ceria dia bertanya, "Zhang Yi, kamu tahu suhu bakal turun makanya nyetok barang kan? Kenapa nggak kasih tahu aku? Sekarang aku kedinginan banget." Mendengar itu, aku mencibir dan langsung menutup telepon. Fang Yuking yang kesal, lalu mengirim pesan memintaku berbagi makanan. Aku hanya tertawa, lalu mengirim foto steak wagyu kelas atas dan wine mahal. Melihat itu, Fang Yuking langsung bilang dia juga ingin makan steak dan minum wine. Aku balas, kalau mau beli sendiri di supermarket. Mendengar balasanku, dia marah, tapi akhirnya berusaha menahan diri, masih mencoba untuk memanfaatkanku. Aku yang kenyang, lalu duduk menonton TV. Tiba-tiba, tablet monitorku berbunyi. Di layar, terlihat Bulin dari Komite Lingkungan berbicara dengan serius. "Jangan panik, cuaca ini hanya akan bertahan 2 atau 3 hari. Jangan menimbun barang, itu hanya bikin harga naik. Kalau ada yang ketahuan menimbun, akan saya laporkan." Namun, ada suara lain yang memotong. "Bulin, bagaimana Anda yakin salju ini tidak akan lama? Kalau kami kehabisan makanan karena tidak menimbun, apa Anda mau bertanggung jawab?" Penghuni lain ikut menimpali, "Kalau kami nggak nyetok sekarang, nanti gimana?" Bulin akhirnya berkata bahwa Komite Lingkungan akan bertanggung jawab. Lalu dia menunjukku sambil berkata, "Zhang Yi, jangan bikin keributan. Menimbun itu melanggar hukum." Aku hanya menatapnya dingin, lalu masuk kembali ke rumah perlindunganku. Seminggu berlalu, tapi salju di luar tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Aku tetap santai di rumah, menikmati hidup. Sampai suatu saat, pesan masuk di ponselku. Bulin memintaku untuk ikut membantu menyekop salju. Aku langsung menolak. Dengan salju yang terus turun deras, menyekop rasanya sia-sia. Jelas, Bulin hanya mencari alasan untuk memerintah. Melihatku menolak, dia makin kesal dan berkata, "Zhang Yi, kalau kamu terus melawan, nanti organisasi akan menangani kamu setelah bencana ini selesai." Aku hanya menjawab dengan dingin, "Berlagak berkuasa ya. Kenapa Anda nggak suruh Xu Hao dan Chen Zhenghao menyekop salju? Mereka kaya dan punya banyak orang. Kenapa cuma kami yang Anda repotkan?" Komentarku itu langsung memicu keributan di grup chat. Penghuni lain mendukungku, "Benar, suruh mereka juga kalau berani." Mendengar ini, Bulin jadi serba salah. Akhirnya dia memanggil nama Xu Hao dan Chen Zhenghao di grup, memaksa mereka untuk ikut menyekop. Chen Zhenghao langsung marah, "Gila kamu ya, jangan ganggu aku lagi, nanti kubunuh kamu." Xu Hao menimpali, "Ngapain aku peduli sama kalian? Pergi sana, dasar miskin." Melihat ini, Bulin yang tak bisa melawan akhirnya menunjukku lagi. "Zhang Yi, ini semua salahmu." Aku tertawa dingin, "Masih berani cari perhatian setelah dimaki orang lain? Kalau Anda terus berisik, jangan salahkan saya nanti." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari depan pintuku. Chen Zhenghao ada di sana, berteriak, "Zhang Yi, berani banget kamu di grup tadi. Mau mati ya?" Aku mengambil busur silangku, membuka pintu, dan menembakkan panah ke kakinya. Dia langsung terjatuh, menjerit kesakitan. Chen Zhenghao tak pernah menyangka aku, yang terlihat biasa saja, bisa sekejam ini. Tapi ini baru awal pembalasanku. Dengan suhu minus 100 derajat, lukanya pasti membeku dan tak akan sembuh. Dia mencoba menghubungi ambulans, tapi salju menutup seluruh kota. Tidak ada bantuan yang bisa datang. Akhirnya, dia pulang dengan pincang dan mencoba mengobati lukanya sendiri. Untungnya, udara yang sangat dingin membuat kaki Chen Zhenghao hampir mati rasa. Dengan keberanian yang terkumpul, dia mencabut anak panah itu sendiri. Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan mengirim ancaman di grup chat warga. "Zhang Yi, tunggu saja, aku akan membunuhmu." Mendengar ancamannya, aku hanya tertawa santai dan membalas, "Lanjutkan bicaramu, aku akan lumpuhkan kedua kakimu yang lain." Jawabanku membuat warga grup terkejut.
Sebagai penguasa lokal, ini pertama kalinya Chen Zhenghao mendapat perlawanan langsung. Tak butuh waktu lama, dia menelepon anak buahnya, memanggil ratusan orang bersenjata untuk datang. Beberapa saat kemudian, seorang pria botak memimpin rombongan di depan rumahku. "Kamu berani melawan Bro Hao? Hari ini adalah akhir hidupmu," katanya sambil mengayunkan parang ke pintu. Tapi detik berikutnya, parang itu terlempar. Melihat pintuku yang begitu kokoh, para preman itu ketakutan. Mereka saling bertanya, berapa banyak musuh yang dia punya sampai rumahnya diperkaya kayak benteng. Melihat semua itu lewat kamera keamanan, aku tertawa sinis. "Lapar ya? Coba lebih keras," ejekku. Melihat mereka terus memaki di luar, aku punya ide cemerlang. Aku menyambungkan selang air ke keran dapur dan berkata, "Kenapa marah-marah? Biar aku dinginkan kepala kalian." Ketika pintu terbuka sedikit, mereka langsung bersiaga. Tapi saat menyadari hanya ada selang air, mereka tertawa. Namun, detik berikutnya, air dingin menyemprot mereka. Dan dalam hitungan detik, banyak yang tumbang membeku. Hanya 3 orang yang berhasil kabur. Di tempat lain, Chen Zhenghao yang melihat anak buahnya kembali dengan tubuh menggigil, langsung marah. "Apa-apaan ini? Kalian cuma melawan 1 orang tapi kalah." Salah satu dari mereka menjawab terbata-bata, "Rumah Zhang Yi seperti benteng baja. Kita bahkan tak bisa menggores catnya." Lalu dia menyemprotkan air dingin pada kami. Kami tak bisa melawan. Mendengar ini, wajah Chen Zhenghao gelap, tapi aku tak percaya dia bisa sembunyi selamanya. Kirim orang untuk mengawasi pintunya siang malam. Kalau dia keluar, habisi dia. Tentu saja dia tak tahu kalau stok makananku cukup untuk bertahan 10 kali lipat dari umurku. Sementara itu, Paman Yu memimpin beberapa warga mencoba membersihkan salju di depan kompleks untuk membuka jalan ke supermarket. Tapi salju turun lebih cepat dari yang bisa mereka bersihkan, sehingga mereka akhirnya menyerah. Melihat usaha sia-sia mereka, aku hanya menghela napas. Tenaga manusia tak akan pernah menang melawan bencana sebesar ini. Di sisi lain, TV terus menyiarkan berita yang menenangkan warga, mengatakan pemerintah sedang melancarkan serangan akhir melawan badai salju. Tapi aku tahu kenyataannya, 90% makhluk hidup di bumi akan membeku mati karena bencana ini. Di tengah itu, aku menerima pesan dari Fang Yuqing, "Zhang Yi, kamu baik-baik saja?" Melihat pesannya, aku tertawa kecil. Kalau bukan karena dia menghancurkan segalanya di hidupku di kehidupan sebelumnya, aku mungkin masih melihatnya sebagai bunga teratai murni. Aku membalas dingin, "Aku baik-baik saja." Tak lama, dia akhirnya meminta makanan dengan dalih akan membalas budi nanti. Dengan santai, aku mengirim foto lobster yang sudah kupanggang, lalu menambahkan, "Aku sudah kenyang." Melihat itu, Fang Yuqing marah besar dan memutuskan untuk menyingkirkanku. Tapi sahabat karibnya segera mengirim pesan, "Kenapa kamu bodoh sekali? Fang Yuqing sedang benar-benar marah sekarang." Aku hanya tertawa dan membalas, "Oh." Balasanku membuatnya kesal. Kenapa si penjilat ini tiba-tiba sadar diri? Tak lama, Fang Yuqing memanggil penjilat lain. Zhou Peng datang dengan berbagai makanan dan berkata itu semua yang dia punya. Mendengar ini, Fang Yuqing memberinya kartu orang baik. Setelah itu, pintu langsung ditutup. 3 hari berlalu, salju masih terus turun. Sambil makan paha ayam, aku melihat jam dan berpikir, akhir dari semua ini segera dimulai. Saat itu juga, listrik di seluruh kompleks mati. Para tetangga akhirnya keluar rumah, saling bertanya apakah mereka punya listrik. Dengan air dan listrik terputus, serta penghangat tak berfungsi, kini udara benar-benar dingin hingga menusuk tulang. Selesai makan, aku menyalakan generator yang sudah kusiapkan sebelumnya. Dalam hati, aku merasa beruntung mati lebih awal di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, aku juga akan beku seperti mereka. Saat itu, Bibi Lin dari komite lingkungan sedang menggigil sambil memeluk cucunya. Dia tak pernah menyangka salju akan berlangsung selama ini. Sebuah pesan masuk di grup chat lingkungan. Mereka bilang ini adalah badai salju sekali dalam 100.000 tahun. Kita mungkin sedang berada di ambang kepunahan massa.
Beberapa kota besar di negara ini sudah hancur total. Semua orang harus segera menimbun persediaan makanan lebih banyak. Setelah membaca pesan itu, Bibilin terkejut. Dia tak pernah membayangkan bencana salju ini bisa seburuk itu. Saat itu juga, dia merancang rencana licik. Dia harus menipu semua orang agar menyerahkan persediaan mereka sebelum kabar ini menyebar lebih jauh. Bibilin langsung mengirim pesan di grup pemilik rumah. Semua warga, jangan khawatir, ini hanya bencana sementara. Petugas sedang memperbaiki gangguan air dan listrik. Pihak berwenang telah mengeluarkan perintah. Mengingat situasi luar biasa ini, Komite Lingkungan akan mengelola semua properti pemilik secara terpusat. Siapapun yang tidak patuh akan ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Melihat pesan itu, Chen Zhenghao mulai memaki-maki dengan kesal. Meski punya banyak anak buah, dia tak berani melawan polisi. Sementara itu, Bibilin melanjutkan pesannya. Karena dampak buruk badai salju terhadap kehidupan kita, Komite Lingkungan memutuskan untuk mengumpulkan persediaan dari setiap pemilik rumah dan mendistribusikannya secara merata agar kita semua bisa melewati krisis ini bersama. Membaca pesan itu, aku hanya bisa tertawa. Tipu muslihat lama yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, Bibilin mengirim pesan pribadi padaku. Kamu kan biasanya kerja di gudang, pasti punya banyak stok makanan. Lagi pula, terakhir kali kamu beli sampai 3 truk penuh. Sekarang semua orang sedang kesulitan. Ini saatnya kamu berkontribusi. Setelah krisis ini selesai, kami pasti akan membalas kebaikanmu. Mendengar ini, aku tertawa dingin. Dasar nenek tua licik, tanganmu juga ikut berlumuran darah atas kematianku di kehidupan sebelum. Tunggu saja pembalasanku. Aku langsung membalas dengan pesan suara. Wah, kebetulan sekali, Bibi. Aku baru saja kehabisan persediaan di rumah. Kalau nanti koleksi persediaan, tolong bagi-bagi juga ke aku ya. Mendengar pesanku, hampir saja dia meledak. Anak ini punya 3 truk persediaan. Bagaimana mungkin dia kehabisan begitu cepat? Tapi karena dia dan cucunya bergantung pada persediaanku, Bibilin menahan amarahnya dan membalas dengan nada ramah. Ini adalah perintah organisasi. Kamu harus patuh. Setelah bencana ini selesai, aku pasti akan melaporkan kebaikanmu ke organisasi. Membaca pesannya, aku tertawa lagi. Kalau saja aku tidak mati lebih awal di kehidupan sebelumnya, mungkin aku akan percaya kebohongannya. Sambil membersihkan gigiku, aku membalas, Bibi, aku sungguh tidak bohong. Aku benar-benar tidak punya makanan di rumah. Kenapa Bibi tidak memulai dulu dengan mengirimkan beberapa bungkus mie instan ke aku? Mendengar ini, Bibilin tak bisa menahan diri lagi dan membalas dengan marah. Zhang Yi, menolak menyerahkan persediaanmu sama saja dengan melawan organisasi. Aku pasti akan melaporkanmu untuk tindakan disipliner. Aku mengejeknya. Bibi mewakili organisasi, jadi pegawai negeri saja bukan. Apalagi staf lembaga resmi. Mau jadi malaikat ya? Wajar sih kalau Bibi suka pamer biasanya. Tapi di saat genting begini, masih saja merasa penting. Ucapanku membuat Bibilin begitu marah hingga dia membanting ponsel jadulnya. Berani-beraninya bocah ini bicara seperti itu ke aku. Aku ini pemimpin di lingkungan ini. Setelah gagal memanfaatkan aku, Bibilin pun mengincar pemilik rumah lain. Tak masalah siapa yang bisa aku tipu, asalkan aku dapat sesuatu. 2 hari pun berlalu. Di bawah bujuk rayu Bibilin, cukup banyak pemilik rumah yang benar-benar mengirimkan persediaan mereka ke rumahnya. Melihat semua ini, aku hanya mencibir dalam hati. Dasar bodoh masih percaya sama orang yang sok dermawan di dunia yang sudah hancur seperti ini. Dunia sudah kacau balau. Tanpa persediaan cukup, mereka hanya bisa menunggu ajal menjemput. Tak lama kemudian, banyak pemilik rumah mulai menandai Bibilin di grup chat. Bukannya persediaan akan dibagi rata, kami sudah kehabisan makanan di rumah, cepatlah distribusikan ke kami. Namun, Bibilin hanya mencibir, dasar bodoh. Persediaan ini didapat dari kerja kerasku, mana mungkin aku membagikannya begitu saja. Saat itu ponselnya berdering, melihat nama Chen Zhenghao, tubuhnya langsung dingin berkeringat. Apa maunya dia, pikirnya. Dari ujung telepon, Chen Zhenghao berbicara dengan nada dingin. Bibilin, kamu hebat juga. Bisa-bisanya kamu menipu semua persediaan orang ke rumahmu sendiri.
Mendengar ini, Bibi Lin berpura-pura polos. Ini semua sudah diatur oleh komite lingkungan. Aku hanya menjalankan tugas. Chen Zhenghao tertawa. Bagus sekali. Kebetulan ada lebih dari 10 orang di sini yang menunggu kamu distribusikan persediaan itu. Bibi Lin terbatuk kecil, mencoba mencari alasan. Persediaan ini belum disortir. Masih ada beberapa pemilik rumah yang belum menyerahkan persediaan mereka. Jadi distribusinya belum bisa dimulai. Sedetik kemudian, Chen Zhenghao bersama anak buahnya langsung menerobos masuk ke rumah Bibi Lin. Melihat itu, wajah Bibi Lin langsung pucat pasi. Berani sekali kalian masuk ke rumah warga biasa. Apa tidak ada hukum lagi? Chen Zhenghao menamparnya dan berkata, kamu pikir menipu persediaan semua orang itu sah. Hari ini aku bertindak atas nama keadilan. Sementara itu, aku yang menyaksikan kejadian ini melalui kamera pengawas hanya tertawa sambil menikmati sosis. Pertarungan yang seru akhirnya dimulai. Saat itu, aku mendapat ide cemerlang. Kalau menonton sendirian saja sudah seru, pasti lebih asik kalau dibagikan ke orang lain. Sebagai penggemar drama, aku langsung mengunggah rekaman video pengawasan itu ke grup chat pemilik rumah. Aku yakin reaksi mereka pasti akan menghibur. Di sisi lain, Chen Zhenghao dan anak buahnya sudah mulai mengangkut semua makanan dari rumah Bibi Lin tanpa menyisakan apapun. Melihat itu, Bibi Lin buru-buru memeluk kaki Chen Zhenghao. Kamu tidak boleh mengambil semuanya. Sebagian dari persediaan ini aku kumpulkan sendiri. Kalau kalian ambil semua, bagaimana aku dan cucuku bisa bertahan hidup? Chen Zhenghao tertawa dingin. Itu bukan urusanku. Pergi dari sini, katanya sambil menendang Bibi Lin hingga jatuh. Cucunya yang melihat kejadian itu langsung terdiam, lalu dengan nekat mengambil pisau kecil untuk membela neneknya. Dia berhasil menusuk pantat salah satu preman berambut kuning. Kesakitan, si kuning menghentikan aksinya dan malah menendang balik bocah itu. Melihat adegan ini, anak buah lainnya tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan si kuning belajar nendang? Dia bahkan berhasil menendang anak kecil itu. Meski pantatnya sakit luar biasa, si kuning malah bergaya. Aku keren kan? Harusnya ada yang rekam momen itu. Bibi Lin yang terjatuh langsung memeluk cucunya. Xiaohu, cucuku tersayang. Namun, Chen Zhenghao yang menyaksikan pemandangan itu tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Dia malah mencemooh, ini hukuman untukmu karena menipu kami, tetanggamu sendiri. Kami hanya menegakkan keadilan. Di sisi lain, para pemilik rumah yang menyaksikan melalui video ikut bersorak, hahaha, rasakan itu penipu besar. Cara seperti ini memang perlu untuk menghadapi orang licik seperti dia. Kalau bukan karena Bro Hao, kami tidak akan bisa menghadapi penipu macam dia. Membaca komentar mereka, aku tertawa kecil. Dasar kalian tidak paham inti masalah. Hari ini Chen Zhenghao bisa menerobos rumah Bibi Lin. Besok dia bisa masuk ke rumah kalian. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Pintu bajaku yang setebal 2 meter tidak akan bisa ditembus, bahkan dengan tank sekalipun. Tak lama kemudian, Bibi Lin mengirim pesan ke grup pemilik rumah. Apakah ada yang punya obat hemostatik, anti-shock, dan antibiotik? Cucuku terluka oleh Chen Zhenghao. Dr. Zhou butuh obat-obatan ini untuk operasi segera. Mendengar itu, mataku langsung berbinar. Dr. Zhou care, dia adalah penyelamat yang legendaris di kehidupan sebelumnya. Untung saja ada Dr. Zhou di lingkungan ini untuk menyelamatkan nyawa cucunya. Saat ini, Bibi Lin terus memohon di grup pemilik rumah agar diberi obat, bahkan berjanji akan bersujud sebagai rasa terima kasih kepada siapapun yang membantunya. Namun, bukannya mendapat simpati, ia malah jadi bahan ejekan. Mau bersujud di grup chat, Dr. Zhou yang baik hati sudah menyelamatkan cucumu. Kenapa kami harus bantu kamu? Setelah menipu persediaan kami, kamu masih berani minta bantuan. Melihat ini, aku hanya bisa menghela napas. Inilah yang disebut karma untuk Bibi Lin. Ditambah lagi, badai salju sudah berlangsung lebih dari seminggu. Dan kondisi di luar benar-benar lumpuh total. Bahkan kalau cucunya selamat, berapa lama lagi semua orang bisa bertahan tanpa makanan? Di luar, salju hampir menutupi lantai pertama rumah-rumah di lingkungan ini. Banyak orang sudah mendengar dari berita bahwa ini adalah badai salju global
yang hanya terjadi sekali dalam 100.000 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana bencana ini akan berakhir. Seminggu berlalu begitu saja, dan seluruh dunia hampir terkubur salju. Di beberapa kota di utara, suhu bahkan turun hingga minus 100 derajat Celcius. Banyak penduduk yang mencoba evakuasi ke selatan malah membeku di jalan. Di grup pemilik rumah, Bibi Lin mulai bermain kartu moral. Cucuku sudah 2 hari kelaparan, dia masih anak kecil. Apa kalian tega melihat dia mati? Dia bahkan menawarkan untuk membayar mahal demi mendapatkan persediaan. Melihat ini, para pemilik rumah mulai menaikkan harga setinggi-tingginya sampai-sampai 1 bungkus mie instan dijual seharga $2.000. Melihatnya, aku tertawa kecil. Dasar, mereka tidak menganggap kiamat ini serius. Sebentar lagi, kalian akan merasa uang kertas itu bahkan terlalu keras untuk jadi tisu toilet. Xu Hao, anak orang kaya generasi kedua yang punya insting bisnis, mulai menimbun persediaan dengan harga tinggi. Dia paham betul, di dunia yang kacau seperti ini, uang tunai akan segera menjadi tak lebih dari sampah. Makanya, dia berusaha memanfaatkannya selagi bisa. Di saat yang sama, seorang ibu tunggal di grup mengirim pesan minta tolong, mengatakan bahwa dia dan putrinya hampir mati kelaparan, berharap ada yang mau membantu. Melihat itu, aku tertawa kecil. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini dan putrinya bisa bertahan cukup lama. Xie Mei ini tidak sesederhana kelihatannya. 10 hari berlalu dengan cepat, dan seperti biasa, aku menikmati waktuku di rumah. Saat itu, ponselku berdering. Melihat nama penelepon, aku tersenyum dingin. Akhirnya dia nggak tahan juga. Aku pun membuka video call dan menyapa dengan nada sarkas. Wah, lama nggak ketemu. Kalian kelihatan lebih kurus sekarang. Di belakangku, pemandangan stok makanan yang melimpah membuat 2 orang di seberang layar menelan ludah. Zhang Yi, kenapa kamu masih punya banyak makanan? Apa karena kamu menimbunnya waktu itu? Dan di suhu minus 100 derajat ini, kenapa kamu malah berkeringat? Mendengar itu, aku tersenyum. Oh ini, aku pasang perapian di rumah. Benda ini hangat banget, rasanya pengen lari di luar. Mendengar jawabanku, Fang Yuqing langsung mencoba menjilat. Kak Zhang Yi, kamu keren banget. Kamu benar-benar sudah siap segalanya. Gimana kalau aku ke rumahmu buat mandi? Dalam hati, aku mencibir. Masih mikir aku orang yang gampang dipermainkan? Tanpa ragu, aku menolaknya mentah-mentah dan bahkan meledeknya. Di suhu minus 100 derajat ini, pastikan kamu tetap hangat ya. Fang Yuqing langsung naik darah. Zhang Yi, jangan keterlaluan. Kami di sini kedinginan dan kelaparan. Kalau kamu nggak mau bantu, setidaknya jangan ngejek. Mendengar itu, aku tertawa. Kamu masih menganggap aku target empuk? Kalau butuh makanan, cari anak orang kaya yang biasa kamu dekati itu. Lagi pula, kita nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa aku harus bantu kamu? Setelah berkata begitu, aku menutup video call dengan gaya. Di sisi lain, Fang Yuqing sudah marah besar. Dia nggak menyangka kalau aku, yang dulu sering dianggap lemah, sekarang malah membalikkan keadaan. Saat itu sahabatnya mulai bicara dengan nada menyindir, Zhang Yi itu sebenarnya cukup baik, kamu saja yang buang-buang kesempatan. Kalau enggak, kita pasti udah menikmati apa yang ada di rumah Zhang Yi sekarang. Dia jauh lebih hebat daripada si anak orang kaya itu. Kalau aku tahu kamu bakal gagal, aku sudah coba sendiri dari awal. Sekarang semuanya udah jelas, kita nggak dapat apa-apa. Mendengar itu, Fang Yuqing makin emosi. Lin Chaining, dasar pengkhianat. Masih juga membela Zhang Yi. Lihat saja, aku habisi kamu. Tak lama, 2 wanita itu malah bergulat di atas ranjang. Sementara itu, pemerintah yang sudah nggak bisa lagi menyembunyikan kabar tentang bencana salju akhirnya mengeluarkan pengumuman resmi di televisi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik semua orang, pasokan listrik akan diberikan setiap hari dari pukul 1 hingga 2 siang. Tapi tegangannya hanya cukup untuk perangkat berdaya rendah. Saat ini, semua pembangkit listrik utama telah ditutup dan listrik sangat langka. Semua orang diimbau untuk menggunakan listrik dengan hemat agar tidak terjadi pemadaman besar-besaran. Tidak lama kemudian, grup pemilik rumah kembali ramai. Sudah lihat beritanya? Ternyata rumor online itu benar. Saat semua orang mulai tegang,
tiba-tiba ada yang menawarkan mie instan seharga $5.000 per bungkus. Ada yang mau beli? Melihat ini, aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Di tengah kiamat seperti ini, masih ada yang mau menukar barang penyelamat nyawa dengan kertas tak berguna ini. Dalam situasi seperti ini, mengisi perut lebih penting dari segalanya. Saat semua orang kelaparan, siapa yang peduli dengan kertas ini? Di sisi lain, setelah 2 menit bergulat, Fang Yuqing dan temannya akhirnya tenang. Cara lembut nggak berhasil, kita pakai cara keras saja, katanya sambil mengangkat ponsel dan menghubungi penjilat nomor 1-nya. Dia mulai bercerita panjang lebar, Zhang Yi mau merusak kesucianku hanya karena dia punya makanan. Zhou Peng langsung naik darah mendengarnya. Zhang Yi itu benar-benar brengsek. Kalau aku nggak menghajarnya, aku gagal jadi penjilat sejati. Melihat Zhou Peng terpancing, Fang Yuqing mendekatinya dengan nada manis. Zhou Peng kecil, ayo kita ambil rumahnya. Nanti kita bisa tinggal bareng. Zhou Peng setuju tanpa pikir panjang, tapi sebelumnya mereka harus menyiapkan senjata. Tak lama, mereka bertiga datang ke depan pintu rumahku, masing-masing membawa pisau dapur. Zhou Peng dengan pisau tersembunyi di belakang punggungnya, mengetuk pintu. Kak Zhang Yi, kamu di rumah? Ini Zhou. Sebagai teman, bisakah kamu meminjamkan makanan? Aku tukar dengan obat demam. Tanpa mereka sadari, aku sudah melihat semuanya lewat kamera pengawas. Melihat senjata di tangan mereka, aku benar-benar emosi. Kalian benar-benar pikir bisa membunuhku? Kalau harimau diam, kalian pikir itu kucing sakit. Aku mengambil selang, menyambungkannya ke keran, dan memutuskan memberi mereka mandi dingin di suhu minus 100 derajat. Saat itu, tumpukan sampah di sudut menarik perhatianku, dan ide jenius muncul di kepala. Aku mendekati pintu dengan selang di tangan sambil berteriak, jangan khawatir, aku akan memastikan semua orang kebagian makan. Mereka bertiga mengira aku akan membuka pintu, langsung mengangkat senjata dengan semangat. Tapi detik berikutnya, tumpukan kotoran menyemprot keluar dari jendela kecil di pintu dan mengenai mereka. Fang Yuqing langsung sadar itu adalah kotoran dan akhirnya muntah di ujung sana. Sementara Zhou Peng marah besar, Zhang Yi, kalau berani keluar sini, aku bunuh kamu. Mendengar itu, aku hanya tertawa. Jangan bilang aku nggak kasih kalian kesempatan. Kalau berani, masuk saja. Zhou Peng yang sudah tersulut emosi mengangkat pisau dapur dan memukul pintuku, hanya untuk mendapati pintunya sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, tangannya malah terluka karena benturan. Melihat ini, aku tidak bisa menahan tawa. Pintu keamananku yang setebal 2 meter ini bukan sesuatu yang bisa kamu rusak begitu saja. Aku benar-benar nggak tahu apa yang kalian pikirkan. Dan persediaanku di rumah ini cukup seperti gudang Transmart. Aku sama sekali nggak khawatir kalau kalian mau nongkrong di luar. Bahkan kalau aku nggak keluar seumur hidup, apa yang bisa kalian lakukan? Tiba-tiba, aku terbangun dari tidur karena suara tembakan. Walaupun aku tahu sifat buruk manusia akan terlihat di dunia pasca apokaliptik, suara tembakan itu tetap membuatku kaget. Ternyata ada yang punya senjata di lingkungan ini. Aku langsung mengambil tablet dan memeriksa rekaman pengawas. Ternyata Chen Zhenghao dan anak buahnya sedang keliling merampok rumah. Setelah pasokan air diputus, kebanyakan penghuni keluar untuk menggali salju demi mendapatkan air. Dan Chen Zhenghao memanfaatkan momen ini untuk menjarah persediaan. Setelah merampok persediaan, Chen Zhenghao tidak lupa menunjukkan kekuasaannya di grup chat pemilik rumah. Kita sudah terkubur salju selama ini. Mulai dari sekarang, aku, Chen Zhenghao, yang memimpin gedung ini. Siapapun yang mencoba melawan, ini akibatnya. Dia bahkan mengunggah beberapa foto mengancam. Melihat ini, aku hanya bisa menghela napas. Taktik kejam Chen Zhenghao jelas menjadi alasan dia begitu sukses sebelum kiamat. Tapi amunisi dan pengikutnya terbatas. Mereka tidak mungkin menghadapi semua penghuni gedung. Saat itu, aku tiba-tiba ditambahkan ke grup chat baru. Beberapa penghuni rumah dengan lantang mengecam tindakan Chen Zhenghao di grup chat.
mengatakan bahwa kita semua harus bersatu melawan tiran seperti itu. Meski dia punya senjata, dia nggak bisa menghentikan kita semua. Tapi saat ditanya kapan akan bertindak, beberapa orang pintar menyarankan kita perlu merencanakan ini dengan matang dulu. Membaca pesan-pesan itu, aku hanya bisa tertawa. Para kritikus paling keras justru yang paling ragu untuk bertindak. Mereka cuma bisa bicara besar. Di tengah perdebatan itu, Paman Yu, seorang veteran pensiunan, ikut bicara. Kita nggak bisa biarkan Chen Zhenghao terus begini. Kalau kita diam saja, habislah kita semua. Kalau kalian takut biar aku yang memimpin, ayo kita bangkit bersama. Kata-kata Paman Yu mendapat banyak dukungan dari penghuni rumah. Ada yang menawarkan senjata, ada yang menyarankan taktik, mengatakan bahwa Chen Zhenghao hanya satu orang, dan kita bisa menyerangnya secara mendadak. Melihat dukungan ini, Paman Yu melanjutkan. Selain senjata, Chen Zhenghao punya sekitar 5 atau 6 orang di pihaknya. Aku sendiri nggak cukup, kita butuh belasan orang muda untuk memastikan keselamatan kita. Saat semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi sukarelawan, tiba-tiba seorang wanita berbicara di grup chat. Tante Lin saja pernah menipu kita untuk mengambil persediaan. Siapa yang tahu kalau Paman Yu nggak akan melakukan hal yang sama? Kalau kamu menyerahkan kita semua, bagaimana nasib kami yang tua, lemah, wanita, dan anak-anak? Aku sama sekali nggak setuju. Mendengar ini, aku ingin sekali mencetaknya. Wanita ini adalah orang yang selalu memprovokasi konflik gender di kehidupan masa lalu. Di dunia pasca-apokaliptik ini, kalau kamu bahkan nggak bisa percaya pada seorang veteran pensiunan, siapa lagi yang bisa dipercaya? Tak lama, penghuni rumah terbagi menjadi dua kubu. Kubu radikal berpikir, kita harus bersatu melawan Chen Zhenghao sekarang. Kubu konservatif mencurigai Paman Yu sebagai mata-mata, mengatakan siapa saja yang ingin jadi kambing hitam, silakan saja. Melihat kedua kubu berdebat selama 2 jam, aku hanya bisa menghela napas. Adegan ini persis seperti di kehidupanku sebelumnya. Saat itu, para konservatif inilah yang terus mengulur waktu, hingga sebagian besar penghuni rumah dibantai oleh Chen Zhenghao. Tapi apa hubungannya itu dengan aku yang sedang makan nasi kari dengan jagung, paprika hijau, tomat, dan ayam? Sementara itu, Chen Zhenghao dengan senjatanya terus merampok rumah, bahkan pengikutnya sendiri tidak luput. Siapapun yang berani melawan langsung ditembak tanpa ampun. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya, tanpa senjata ini, para pengikutku mungkin nggak akan patuh padaku. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua mayat. Melihat ini dari rekaman pengawas, aku langsung sadar bahwa orang ini berencana menjadikan mayat-mayat itu sebagai cadangan makanan. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menghadapi dia. Keesokan paginya, pemimpin kubu konservatif, Liu Tiantian, mengirim pesan minta tolong di grup WeChat. Semua orang, tolong selamatkan aku. Bukankah Paman Yu seorang veteran? Kalian pasti bisa melawan mereka. Sementara itu, suara dentuman di pintunya semakin keras. Liu Tiantian semakin panik dan berkata, kalau aku celaka, kalian juga nggak akan bisa lolos. Tapi baru saja dia selesai bicara, pintunya dijebol, dan dia diseret keluar seperti anjing mati. Bukannya merasa iba, kubu radikal justru mengejek. Rasain tuh jadi kura-kura. Sekarang karmamu datang. Di sisi lain, Fang Yuqing dan teman-temannya juga mulai panik saat melihat kejadian itu. Kalau mereka tidak segera membuat rencana, giliran mereka akan segera tiba. Saat itu, Fang Yuqing mendapat ide. Dia harus menyebarkan kabar bahwa Zhang Yi, aku punya banyak persediaan. Lalu menghasut semua orang untuk merebut rumahku. Tak lama, aku ditambahkan ke grup mutual aid baru. Di grup itu, Fang Yuqing mention aku dan berkata, Zhang Yi, hidup sendirian itu terlalu berbahaya sekarang. Pintu rumahmu juga sangat kokoh. Kami butuh tempat perlindungan yang aman. Aku harap kamu bisa bergabung dengan tim kami. Sekarang semua orang harus bersatu. Kalau kamu sendirian, kamu akan jadi target Chen Zhenghao berikutnya. Melihat pesan itu, aku hanya bisa tertawa. Mereka mencoba trik yang sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Jadi, aku balas dengan santai, aku baik-baik saja, aku sudah terbiasa tinggal sendiri di rumah kecilku yang luasnya 150 meter persegi, lengkap dengan pemanas dan listrik. Melihat jawabanku, grup chat langsung meledak, Zhang tua, jangan egois. Sekarang semua orang harus bersatu. Fang Yuqing pun ikut menambahkan,
Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kamu bisa menyelamatkan 7 orang sekarang, itu setara dengan membangun pagoda 48 tingkat. Tapi yang mereka dapatkan sebagai balasan hanyalah notifikasi aku keluar dari grup chat. Hal itu membuat Fang Yuqing dan yang lainnya terkejut. Sejak kapan penjilat ini berubah jadi cowok keren? Tak lama kemudian, mereka mulai membahas cara untuk menyerbu bentengku. Si pria berkacamata menyarankan, kalau semua orang pakai perlindungan yang baik, kita bisa langsung dobrak pintunya. Pasti kita bisa mengalahkan dia dalam satu serangan. Pria berambut coklat yang berdiri di sampingnya setuju. Aku dulu kerja di perusahaan kunci. Aku bisa buka kunci apa saja yang ada di pasaran. Akhirnya mereka semua sepakat dan mendatangi pintuku untuk mulai mencongkel kunci. Mereka bahkan membawa beberapa payung untuk menghindari disiram air dingin. Tapi setelah pria berambut coklat mencoba mencungkil selama setengah hari, dia nggak berhasil menggerakkan kunci itu sedikit pun. Aku yang sedang memantau lewat kamera pengawas hanya menyeringai. Pintu keamanan 5 lapis ini setara dengan tingkat keamanan brankas bank. Dan kamu, tukang cungkil biasa, mau membukanya? Lalu aku mengaktifkan fitur pertahanan listrik bertegangan tinggi. Pria berambut coklat langsung tersengat hingga wajahnya menyeringai kesakitan. Tolong aku, tolong! Namun, dia segera terkapar di tanah, tubuhnya mengeluarkan asap hitam tipis. Melihat ini, Fang Yuqing yang berdiri di dekatnya tampak terkejut. Tangan pria berambut coklat masih menempel di pintu akibat sengatan listrik itu. Menyaksikan pemandangan itu, aku sama sekali tidak merasa bersalah. Pada saat itu, si pria berkacamata menunjuk ke pintuku sambil berteriak, "Kami datang untuk bicara, tapi kamu malah membunuh seseorang. Sekarang Lu Tao mati gara-gara kamu. Apa kamu nggak merasa bersalah?" Mendengar itu, aku hanya tertawa kecil. Kalian datang untuk mencungkil pintuku. Aku rasa nggak perlu menjelaskan niat kalian. Aku menggelengkan kepala sambil mempersiapkan busur panahku. Apa nggak lebih baik tetap hidup? Gumamku. Di detik berikutnya, sebuah anak panah melesat keluar dari jendela kecil di pintu, tepat mengenai lengan kiri si pria berkacamata. Melihat itu, Zopeng buru-buru membantu si pria berkacamata berdiri. Mereka sama sekali nggak menyangka aku akan sekejam dan setenang ini, langsung berniat menghabisi nyawa mereka. Saat mereka mencoba melarikan diri beberapa langkah, 2 anak panah lagi melesat keluar dari jendela kecil, tepat mengenai Zhou Peng dan 1 tetangga lainnya. Melihat kejadian itu, Fang Yuqing dan 2 wanita lainnya langsung kabur, takut kalau mereka akan jadi target berikutnya jika terlambat. Setelah kembali ke tempat mereka, 3 pria yang terkena panah tergeletak di lantai sambil meraung kesakitan. Dalam cuaca dingin yang ekstrem seperti ini, kalau lukanya nggak segera dirawat, jaringan tubuh mereka bisa membusuk, apalagi anak panahnya berkarat. Tanpa antibiotik atau obat lain, mereka hanya bisa menunggu kematian perlahan. Menyadari hal itu, si pria berkacamata sangat menyesali tindakannya. Di saat bersamaan, sepupu Zhou Peng, Wang Min, berjalan ke arah Fang Yuqing dan langsung menampar wajahnya. "Ini semua salahmu, wanita sial. Bukannya kamu bilang pintu Zhang Yi itu kokoh? Kok bisa ada busur panah? Pantas saja tadi kamu berdiri jauh-jauh. Jangan-jangan kamu sudah tahu dari awal?" Sambil menutupi wajahnya, Fang Yuqing terlihat seperti korban yang tak bersalah. "Aku nggak tahu, waktu kita ke sana terakhir kali, dia nggak pakai itu," katanya dengan nada memelas. Saat itu, Zhou Peng buru-buru maju dan melindungi Fang Yuqing di belakangnya. "Sepupu, berhenti. Ini bukan salah Fang Yuqing. Aku bisa menjaminnya." Melihat sepupunya berubah dari penjilat biasa menjadi raja penjilat, Wang Min hanya bisa merasa kecewa. Tapi siapa sangka, tadi yang lari paling cepat justru dia sendiri. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah menghubungi Dr. Zhou di komunitas untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Zhou Qir datang ke rumah Wang Min untuk memeriksa luka orang-orang yang terluka. Namun, setelah melihat luka mereka, dia tampak terkejut. Ini sama seperti luka yang aku obati pada Chen Zhenghao beberapa waktu lalu. Luka akibat panah juga, katanya sambil mengamati. Lalu Zhou Qir melanjutkan, lukanya terlalu dalam. Tanpa peralatan medis yang memadai, tingkat keberhasilan operasinya kurang dari 20%. Selain itu, anak panahnya penuh karat. Tanpa antibiotik atau obat serupa, mereka hanya bisa menunggu ajal. Mendengar ini, Wang Min langsung menangis.
2 garis air mata jernih mengalir di wajahnya. Dia dan Zhou Peng tumbuh besar bersama dan hubungan mereka sangat dekat. Dia kemudian berlutut dan memohon, "Dr. Zhou, tolong selamatkan sepupuku. Kumohon." Zhou Qian menoleh dan berkata dengan serius, "Kalau kita nekat mencabut anak panah tanpa obat-obatan, akibatnya bisa lebih buruk. Aku harap kamu bisa mengerti." Saat itu Fang Yuqing maju ke depan dan berkata, "Aku ingat sebulan lalu ada seseorang yang mengirimkan sekotak obat ke rumah Zhang Yi. Dia pasti punya banyak antibiotik dan obat-obatan serupa. Kenapa kita nggak coba minta darinya?" Mendengar itu, si pria berkacamata tampak bersemangat. "Benarkah? Kalau begitu, kamu saja yang pergi ke Zhang Yi. Dia yang menyebabkan luka ini, jadi dia harus bertanggung jawab." Namun, Wang Min yang berdiri di samping langsung menyanggah. "Barusan kita hampir dibunuh olehnya. Mana mungkin dia mau kasih obat untuk menyelamatkan kita?" Fang Yuqing dengan santai menjawab, "Kita cuma mau mengambil alih rumahnya. Kita nggak menyakitinya. Lagi pula, kita yang terluka di sini. Jadi kita yang ada di pihak yang benar." Mendengar ini, Zhou Qian hanya bisa melongo dan berkata, "Kalian pantas ditembak." Tiba-tiba, Wang Min menunjuk Fang Yuqing sambil berseru, "Kalau begitu, kamu saja yang urus minta obatnya. Zhang Yi kan pernah mengejarmu. Kamu orang yang paling cocok untuk ini." Si Raja Penjilat Zhou Peng juga menambahkan, "Fang Yuqing, kali ini kamu harus turun tangan. Aku baru bisa melindungimu kalau luka panahku sembuh." Mendengar itu, Fang Yuqing terpaksa menyetujui. Tapi mengingat sikapku sebelumnya, dia sama sekali nggak punya kepercayaan diri. Satu-satunya rencana yang ada sekarang adalah mencoba meneleponku. Tak lama kemudian, dia meneleponku dan berkata, "Lu Tao dan Zhou Peng sekarat. Bisakah kamu membantu mereka?" Mendengar itu, aku tertawa. "Jadi bagaimana kalau mereka mati? Semua orang toh akan mati cepat atau lambat. Lagi pula, kamu nggak benar-benar berpikir bisa selamat dari bencana salju ini, kan? Kota ini terkepung salju tebal dan gedung ini sudah seperti pulau terpencil. Kalau persediaan yang ada habis, kalau kamu nggak mati kelaparan, kamu akan dibunuh oleh Chen Zhenghao." Mendengar ini, Fang Yuqing mulai terisak, suaranya bergetar. "Zhang Yi, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan perasaan tulusmu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Bisakah kamu memaafkanku? Zhou Peng dan yang lainnya ditembak olehmu. Kalau mereka nggak dapat obat, mereka akan mati karena infeksi." Pada saat itu, Wang Min merebut ponsel Fang Yuqing dan berkata, "Zhang Yi, jangan terlalu kejam. Tunjukkan sedikit kebaikan hati, kamu nggak tahu kapan kamu mungkin butuh kami di masa depan." Mendengar itu, aku tertawa lagi. Coba tebak kenapa aku menembak mereka dengan anak panah berkarat? Aku memang nggak pernah berniat bertemu kalian lagi. Dan bagaimana aku bisa percaya kalian nggak tiba-tiba berbalik menyerangku? Wang Min buru-buru membantah. "Mana mungkin kami begitu, kami ini warga yang baik-baik." Aku memotong ucapannya, "Warga baik-baik nggak akan mencoba mengambil alih rumah orang lain. Tapi ya, membantu kalian nggak sepenuhnya mustahil. Karena aku sudah memendam rasa pada Fang Yuqing selama 18 tahun, aku mungkin mempertimbangkan jika dia mau datang sendiri." Mendengar itu, Fang Yuqing langsung meraih telepon dan berseru dengan antusias, "Zhang Yi, kakak, aku bersedia. Mulai sekarang Fang Yuqing adalah milikmu. Lakukan apa saja yang kamu mau." Sahabatnya, Lin Chaining juga dengan semangat mendekat, "Bawa aku juga, bawa aku juga." Namun, Fang Yuqing langsung menepis tangan Lin Chaining dan berkata, "Kak Zhang Yi hanya menginginkanku. Kamu lebih baik tetap di sini dan bersikap baik." Baru saja selesai bicara, Wang Min menampar wajah Fang Yuqing dengan keras. "Wanita tak tahu malu, kamu sudah bikin semua orang repot dan sekarang kamu mau kabur begitu saja? Jangan harap." Si Raja Penjilat Zhou Peng juga terlihat terkejut. "Fang Yuqing, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bukannya kamu bilang kamu paling benci Zhang Yi dan mau jadi milikku?" Mendengar itu, Fang Yuqing langsung membalas, "Apa salahnya kalau aku mengejar hidup yang lebih baik? Kalau aku tetap bersamamu, saat persediaan habis, kita semua cuma bisa menunggu mati." Zhou Peng, bukankah mencintai seseorang berarti menginginkan mereka hidup bahagia? Walaupun kamu kasih aku beberapa kantong persediaan, Zhang Yi punya seluruh Transmart di rumahnya. Mendengar itu, si Raja Penjilat langsung jatuh terduduk ke lantai, kalah dalam perang cinta, bahkan sebelum bertempur. Sementara itu, Fang Yuqing pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Lin Chaining tiba-tiba menyerangnya dan menjatuhkan Fang Yuqing ke tanah sambil berteriak, "Kenapa semua keuntungan harus kamu yang dapat?
Wang Min pun ikut menunjuk Fang Yuqing sambil memarahinya. Kamu cuma mikirin dirimu sendiri, gimana dengan kami? Kalau kami menderita, kamu juga nggak boleh enak-enakan. Zhou Qian yang menyaksikan perdebatan mereka hanya bisa menghela napas panjang. Tapi dengan sikap profesionalnya, dia tetap mengingatkan, luka-luka itu baru diobati sementara. Tanpa obat, kalian semua harus bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Mendengar ini, si pria berkacamata tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Aku punya cara buat ngadepin Zhang Yi. Dari video yang dia kirim, kelihatan jelas rumahnya penuh dengan persediaan. Sekarang kita tinggal kasih tahu semua orang di gedung ini soal itu. Kalau kita nggak bisa ngalahin dia, pasti ada orang lain yang bisa. Nanti kita tinggal ikut ambil bagian keuntungannya. Mendengar itu, Fang Yuqing langsung panik. Jangan sekotor itu dong. Gimana aku bisa hidup manis sama Kak Zhang Yi kalau kalian ngelakuin ini? Baru saja dia selesai bicara, Wang Min langsung mengangkat tangannya hendak menamparnya. Berani-beraninya kamu bicara seenaknya, wanita nggak tahu malu. Di saat genting itu, Zhou Peng maju dan berdiri di depan Fang Yuqing. Kakak, tahan dulu. Cintaku pada Fang Yuqing itu tulus. Aku akan memenangkan hatinya seiring waktu. Cepat atau lambat, dia pasti jatuh cinta padaku. Lalu dia menatap Fang Yuqing dengan penuh percaya diri. Jangan takut, aku ada di sini. Ini membuat Wang Min sangat marah sampai hampir ingin menampar Zhou Peng sampai pingsan. Tapi dia memutuskan untuk fokus pada rencana utama. Dengan cepat dia memposting foto-foto makanan lezat di grup penghuni gedung. Kalian semua hampir makan kulit pohon, tapi Zhang Yi makan enak setiap hari. Menurut kalian, adil nggak? Melihat pesan itu, Chen Zhenghao langsung meneteskan air liur. Anak ini menyimpan banyak barang bagus di rumahnya. Pas banget, aku bisa balas dendam atas semua dendam lama. Begitu mendengar itu, grup penghuni gedung langsung meledak. Ada yang mencoba mengikatku secara moral, meminta agar aku membagikan persediaanku untuk semua orang. Ada juga yang, demi sepiring makanan, rela menjadikanku ayah dari anak mereka. Bahkan, ada yang menawarkan aset miliaran hanya untuk bisa tinggal di rumahku. Melihat pesan-pesan itu, aku hanya tertawa. Kenapa? Emangnya kita dekat? Kenapa aku harus berbagi persediaanku dengan kalian? Mengingat orang-orang ini pernah mencoba menerobos rumahku, aku merasa amarahku mendidih. Tapi sekarang situasinya berbalik. Aku berpikir, mari kita lihat bagaimana aku akan bermain-main dengan mereka kali ini. Melihat balasanku, si Raja Penjilat dan yang lainnya tampak terpana. Zhang Yi nggak takut kita bersatu melawannya. Yang lain, melihat sikapku yang dingin, mulai menyalahkanku di grup chat. Kalau kamu nggak diam-diam menimbun persediaan, kita nggak akan hidup seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab dan menyumbangkan persediaan untuk semua orang. Lagi pula, apa gunanya hidup sendirian? Anak muda harus punya jiwa kontribusi. Melihat mereka berdebat tanpa henti, aku malas menanggapi lebih jauh. Sambil menatap salju yang terus turun di luar jendela, aku bergumam. Diam di rumah setiap hari itu cukup membosankan. Sepertinya aku harus cari waktu buat keluar dan jalan-jalan. Untungnya aku masih punya beberapa snowmobile yang tersembunyi di dimensiku. Begitu aku selesai menangani kelompok ini, mungkin saatnya untuk melihat seperti apa dunia luar. Tiba-tiba ponselku berbunyi, ada notifikasi masuk. Pesan itu dari Zhou Qian. Tuan Zhang, persediaan obat dan bahan makanan di rumah kami sudah habis total. Membaca pesan itu, aku langsung teringat dengan wajah Zhou Qian. Di kehidupan sebelumnya, kematian Zhou Qian terjadi karena dia memberikan makanan terakhirnya kepada Xie Limei dan putrinya. Namun, kali ini aku tidak langsung mengiyakan permintaannya. Meski aku memiliki kesan baik tentangnya dari kehidupan lalu, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya pula dia. Aku tidak mau mati di tangan seorang wanita setelah susah payah mendapatkan kesempatan hidup kedua. Aku hanya akan membantu jika benar-benar yakin dia bisa dipercaya. Jadi aku menjawab, aku bisa memberikan persediaan, tapi kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Melihat pesanku, Zhou Qian langsung setuju untuk menjadi asisten medis pribadiku. Jika aku masih menolak, dia hanya bisa mengorbankan hal lain. Tapi aku tetap tidak setuju dengan tawarannya. Sebaliknya, aku berkata, aku bisa memberimu obat dan makanan, tapi kamu harus melakukan satu hal untukku.
Tetangga-tetangga itu sudah hampir kehilangan akal, dan mereka pasti akan bertindak. Aku butuh kamu jadi mata-mataku untuk mengetahui rencana mereka. Jadi pilihan ada di tanganmu sekarang. Kamu bisa memilih mengikuti mereka dan hanya jadi penonton, atau memilih mengkhianati mereka dan berpihak padaku. Melihat pesan itu, Jokir terdiam. Jika dia memilih berpihak padaku, dia harus menghadapi seluruh penghuni gedung bersamaku. Tapi yang dia tidak tahu adalah rumahku sudah lama kuubah menjadi benteng besi. Bahkan jika mereka membawa tank sekalipun, mereka tidak akan bisa menembusnya. Aku melakukan ini hanya untuk mencari alasan menguji kesetiaannya. Pada saat yang sama, si pria berkacamata mengirim ultimatum terakhir. Zhang Yi, aku tanya sekali lagi, apakah kamu akan menyerahkan persediaanmu atau tidak? Melihat pesan itu, senyum dingin muncul di sudut bibirku. Orang ini sudah kelewat batas. Aku menjawab dengan santai. Bahkan jika aku harus memberi makan makananku pada babi, aku tetap tidak akan berbagi sedikit pun denganmu. Hal ini membuat pria berkacamata sangat marah sampai menggertakkan gigi. Baiklah Zhang Yi, kamu masih berani sok keras meski ajal sudah dekat. Ini salahmu sendiri. Jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan. Tak lama kemudian, grup obrolan dibuat untuk mencercaku. Chen Zhenghao dengan serius berkata di dalam grup, "Tenang saja semuanya, untuk operasi menyingkirkan Zhang ini, aku hanya butuh setengah dari persediaan. Setelah mendapatkannya, aku bersumpah tidak akan menyakiti siapapun." Pria berkacamata juga menimpali, "Kita lupakan dulu dendam-dendam lama. Tujuan utama kita sekarang adalah menyingkirkan Zhang Yi sekali dan untuk selamanya." Di sisi lain, setelah mempertimbangkan dengan matang, Jokir akhirnya setuju dengan syaratku. Dia sangat sadar bahwa sebagai seorang wanita yang sendirian, dia tidak akan bisa bertahan lama tanpa berlindung di bawah sosok yang kuat di dunia apokaliptik ini. Tak lama, aku menerima peringatan dari Jokir dan Paman Yu. Pria berkacamata dan gengnya berencana meluncurkan serangan penuh pada pukul 2.30 malam ini. Mendengar itu, aku sama sekali tidak panik, malah penasaran, ingin melihat kekacauan apa yang akan mereka buat. Tak lama kemudian, Jokir mengirim pesan lagi. "Orang-orang itu sudah gila, apa kamu nggak mau bikin rencana?" Aku hanya tertawa melihat pesannya. Pandanganku beralih ke deretan senjata yang ada di sampingku. Semua rasa takut berasal dari kurangnya kekuatan. Aku membalas, "Kamu nggak perlu khawatir soal ini. Ingat, jangan ikut-ikutan aksi mereka. Ini peringatan satu-satunya dariku." Setelah itu, aku mengambil senjata di tanganku dan berkata, "Duduk saja yang manis dan nikmati pertunjukannya." Akhirnya, pukul 2.30 pagi tiba. Sekelompok orang bersenjata lengkap mulai berjalan menuju rumahku sambil berteriak, "Kita harus habisi hantu egois tak tahu malu, Zhang Yi." Tak lama kemudian, koridor di depan rumahku sudah dikepung oleh Chen Zhenghao dan gengnya. "Zhang Yi, keluar. Kalau kamu nggak mau mati, ini kesempatan terakhirmu." Melihat adegan itu dari kamera pengawas, aku tidak bisa menahan tawa. Aku tidak repot-repot bersikap sopan pada mereka. Aku langsung menyalakan perangkat listrik tegangan tinggi. Ketika beberapa pemuda mencoba mendobrak pintu, mereka malah tersengat listrik hingga tubuh mereka gosong, mengeluarkan asap hitam. Melihat kejadian itu, yang lain langsung ketakutan dan bingung, berniat melarikan diri. Tapi begitu mereka berbalik, Chen Zhenghao dan gengnya menghadang jalan. Chen Zhenghao mengarahkan pistol ke kepala salah satu orang sambil berkata, "Kalau berani ikut bertarung, siap-siap mati, terus dobrak pintunya." Aku tidak percaya listrik tegangan tinggi ini bisa bertahan setahun. Pria berkacamata, si otak strategi, segera maju untuk menyemangati mereka. "Jangan takut, semua. Kita harus membalas dendam untuk teman-teman yang gugur. Kalau kita bisa membobol pintu besi ini, di dalamnya ada perapian hangat dan makanan tanpa habis." Mendengar ucapan pria berkacamata, para tetangga yang tadinya ingin kabur mendadak dipenuhi semangat juang. Mereka mengambil balok kayu dan mulai memukul pintuku tanpa henti. Demi sesuap makanan, mereka mengerahkan semua tenaga. Mendengar dentuman ritmis dari luar, aku malah jadi tertarik. Aku langsung mengambil speaker besar dari ruang penyimpananku yang lain dan berkata, "Melihat kalian bekerja keras, biar aku putarkan lagu penyemangat." Begitu lagu pertempuran dimainkan, para tetangga seperti disuntik stimulan, semakin keras memukul pintu. Namun, setelah setengah jam memukul tanpa henti, beberapa dari mereka kelelahan
dan jatuh terduduk. Pintu macam apa ini? Sudah dipukul begitu lama, cuma ada goresan kecil. Rasanya butuh bertahun-tahun untuk membobolnya. Keluh salah satu dari mereka. Saat itu, pria berkacamata yang bekerja di bank maju dan langsung mengenali bahwa pintu itu adalah pintu sekelas brankas bank. Dia berkata, pintu seperti ini bahkan tank saja tidak bisa menembusnya, apalagi kayu. Mendengar itu, yang lain tampak syok. Jadi, tidak ada cara untuk membuka pintu baja ini. Pria berkacamata menghela napas. Kecuali kita menemukan tukang kunci terbaik di dunia, tidak mungkin membuka pintu ini tanpa kunci. Saat dia sibuk menjelaskan, aku sudah berdiri di balik pintu dengan busur panahku. Sambil bergumam, profesional sekali aku menembakkan anak panah. Begitu pria berkacamata terkena panah, para tetangga lain langsung panik. Zhang Yi ternyata punya senjata. Pria berkacamata dan Chen Zhenghao tidak bilang apa-apa ke kami. Beberapa tetangga yang lambat bereaksi langsung jadi sasaran panahku berikutnya. Melihat mereka yang terkapar di lantai, aku sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka ingin nyawaku, jadi aku tidak perlu bersikap sopan. Saat itu, pria berkacamata mendapatkan ide. Semua, jangan panik, aku punya rencana. Pintu baja Zhang Yi memang tebal, tapi dindingnya masih dari bata semen. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Mendengar itu, para tetangga tampak paham. Kita punya banyak orang. Pasti bisa tembus dalam waktu kurang dari setengah jam. Beberapa tetangga langsung mengumpulkan tenaga dan mulai menghancurkan dinding dengan penuh semangat, sementara pria berkacamata terus menyemangati mereka. Benar saja, dalam waktu singkat, retakan mulai muncul di dinding. Melihat ini, seorang pria besar memukul dinding dengan lebih keras. Tapi detik berikutnya, suara dentingan logam bergema. Pukulan itu membuat lengannya mati rasa. Pria berkacamata buru-buru maju dan berseru, "Sial, dindingnya juga terbuat dari pelat baja." Mendengar itu, beberapa pria besar tampak terkejut. Siapa yang pakai pelat baja buat dinding? Tapi mereka tetap tidak menyerah. Memukul-mukul bagian dinding lainnya secara acak, berharap menemukan titik lemah. Melihat adegan ini, aku tidak bisa menahan tawa. Maaf, aku kasih tahu saja, dinding luar rumahku dilapisi baja berkualitas tinggi setebal setengah meter. Mau pakai palu atau peluru penembak jitu, aku tetap tidak takut. Tak lama, para tetangga menyadari bahwa aku pasti sudah tahu soal kiamat ini sebelumnya. Makanya aku membangun benteng sekuat ini. Pria berkacamata semakin marah. Dia sudah tahu soal bencana salju ini dari awal. Dasar egois, cuma peduli sama dirinya sendiri, nggak peduli sama nyawa orang lain. Beberapa orang tidak sanggup menahan keputusasaan mereka dan mulai menangis di tempat. Pada saat itu, Chen Zhenghao keluar dari kerumunan sambil berkata, "Kenapa kalian menangis? Dindingnya memang baja berkualitas tinggi. Tapi apa itu berarti langit-langit dan lantainya juga? Kita akan berpencar dan mulai menghancurkan bagian lain. Aku tidak percaya Zhang Yi bisa membangun rumah seperti tempurung kura-kura." Mendengar ini, para tetangga kembali bersemangat. Mereka menyebar, memukul-mukul lantai dan langit-langit rumahku dengan sekuat tenaga. Melihat aksi mereka melalui kamera pengawas, aku hanya tertawa kecil. Chen Zhenghao memang punya sedikit otak, sayangnya nggak cukup banyak. Setelah beberapa lama memukul, mereka kembali terjebak dalam keputusasaan. Ternyata, aku memang membangun rumah ini seperti tempurung kura-kura yang diperkuat. Tanpa alat berat, mereka harus memukul tanpa henti selama bertahun-tahun, tanpa makan atau minum, untuk bisa menembus dinding baja ini. Sementara itu, seorang tetangga yang sudah 2 hari tidak makan dan kelelahan setelah memukul dinding, mulai merasa perutnya keroncongan. Ia hanya ingin makan sepotong besar daging. Memikirkan daging, sebuah ide aneh muncul di kepalanya. Ia melirik tetangga di sebelahnya, dan keduanya mulai meneteskan air liur. Ketika menyadari apa yang dipikirkan satu sama lain, mereka buru-buru berpaling dengan canggung. Di sisi lain, pria berkacamata mulai putus asa. Apa kita benar-benar harus menunggu mati di tengah kiamat ini? Dasar Zhang Yi yang kejam. Kenapa dia tidak mau berkorban demi kebaikan semua orang? Tapi, tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Aku ingat Zhang Yi punya jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit di balkon rumahnya saat renovasi.
Mungkin kita bisa masuk dari sana. Mendengar ini, harapan para tetangga kembali bangkit. Aku nggak percaya kalau Zhang Yi juga melapisi jendelanya. Dengan itu, mereka mulai bergerak ke arah balkon menggunakan papan-papan kayu. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di luar jendelaku sambil berteriak dan mengancam. Zhang Yi, sebaiknya kamu buka pintunya sendiri. Kalau kami yang masuk, kamu pasti akan menyesal. Mendengar ancaman itu, aku hanya menyeruput kopi dengan tenang. Kalian pikir kalian pintar? Siapa bilang kaca itu selalu lebih rapuh daripada logam? Seperti yang kuduga, setelah beberapa kali diketuk, tidak ada jejak apapun di jendela kaca besar itu. Akhirnya, mereka hanya bisa melampiaskan frustrasi mereka di luar. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan santai, aku berjalan ke dapur dan mengambil sebuah koktail molotov buatan sendiri. Karena di luar dingin, biar aku bantu menghangatkan kalian sedikit. Aku meletakkan koktail molotov itu ke sebuah celah kecil di jendela ruangan. Detik berikutnya, lubang muncul di langit-langit balkon. Saat mereka menyadari itu adalah molotov, semuanya sudah terlambat. Dalam waktu singkat, api menyambar salah satu tetangga, membuatnya menjerit kesakitan karena panas yang membakar. Tidak lama kemudian, ia tidak tahan lagi dan melompat dari balkon. Melihat ini, beberapa tetangga lainnya akhirnya merasa menyesal, menekan kaca jendela sambil memohon belas kasihan. Di kehidupan kalian yang dulu, kalian memperlakukan aku seperti sampah tanpa penyesalan sedikit pun. Tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa mundur ke jalan yang mereka lalui sebelumnya, berharap kelompok di belakang bisa membantu. Tapi mereka dihentikan oleh pria berkacamata dan gengnya. Jangan bawa apinya ke sini dan melibatkan kami. Bahkan mereka memukul orang pertama dengan palu kayu. Orang itu menjerit sebelum akhirnya jatuh dari gedung tinggi. Segera, mereka yang tidak punya jalan keluar terbakar menjadi arang di dalam api. Menghadapi pemandangan ini, pria berkacamata dan kelompoknya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, mereka malah berkumpul di sekitar api untuk menghangatkan diri. Tetangga-tetangga yang kelaparan dan sudah kehilangan keberanian akhirnya menyerah. Mereka meletakkan senjata, melintasi balkon, dan kembali ke jendela kaca besar rumahku.